Makasih Mbak. Terima kasih, Pak. Oke. Sebenarnya boleh saya lihat CV-nya dulu? Boleh, Oke, silakan, terima Pak. kasih Mbak. Hmm. Hmm. Oke, sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu nama, lulusan mana, sama alasan kenapa tertarik melamar di sini. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Syahlamita Sulistia. Saya dari Universitas Bernadette, lulusan D3 Manajemen Administrasi. Hmm. Nah, saya berminat melamar pekerjaan kasir di kantin Alif ini. Saya memiliki minat pada bidang pelayanan, administrasi keuangan, dan saya juga pribadi yang teliti, rapi, dan mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu bekerja sama dalam tim. Eh, Pernah dengar kantin Alif ya Mbak? Pernah. Oke. Menurut Mbak Syala sendiri kantin Alif itu gimana? Menurut saya sendiri, Bapak, kantin Alif itu adalah tempat atau warung yang berada di Universitas Maret yang menyediakan produk makanan, minuman, maupun snack yang dijual untuk mahasiswa, karyawan maupun dosen yang berada di Universitas Maret itu. Nah, saya eh, kantin Alif juga memiliki reputasi nilai yang baik di lingkungan kampus tersebut. Sebelumnya pernah jadi kasir. Sebelumnya saya belum pernah bekerja menjadi kasir, tapi selama masa kuliah saya juga belajar mengenai pencatatan transaksi keuangan, terus administrasi keuangan dan manajemen manajemen keuangan. Dan di keluarga saya juga memiliki usaha uh, toko. Nah, saya juga sering melayani pembeli dan juga membantu ibu saya dalam melakukan transaksi tersebut. Em, di waktu kuliah ya Mbak Syala pernah belajar jenis-jenis mesin kasir nggak atau eh, jenis-jenis sistem pembayaran? Mungkin selama kuliah saya mempelajarinya tentang Excel. So, Nah, dan kalau sistem pembayaran mungkin saya mengetahuinya tentang QRIS, terus transfer antar bank, terus pakai wallet gitu-gitu, Bapak. hmm, nah kita langsung masuk ke materi aja ya Mbak. Baik, Sebelumnya Bapak. saya mau tanya, semisal Mbak ini lagi bekerja, Ya, itu kan mencatat keuangan, ya. sudah dilaporkan ke atasan, bisa saya atau bisa atasan yang lain. Nah, setelah Mbak Syahla cek kembali, ternyata ada selisih gitu. Tapi Mbak Syahla itu udah terlanjur melaporkan hasil transaksinya ke atasan. Gimana itu Mbak? Nah, mungkin sebelumnya melakukan ke memberikan ke atasan. Nah, itu tuh pencatatan keuangannya tuh saya cek ulang dulu, Bapak, sebelum saya kasih ke ownernya. Jadi kalau misal ada kesalahan, saya langsung bilang ke ownernya kalau ada pencatatan yang salah. Mungkin uh, ownernya bapak bapak sendiri bisa membantu saya untuk menelusuri apa kesalahan pada transaksi tersebut dan mencari solusi untuk kesalahan tersebut. Begitu, Bapak. Nah, ini tentang di luar perusahaan kita ya. Ya, Misal ada customer atau pelanggan nih, tiba-tiba marah sama ya. sistem transaksinya kita. Gimana cara Mbak Syala menanggapinya? Mungkin sebelumnya saya menanyakan dulu kepada customernya kenapa komplain, kenapa marah.
Nah, saya juga menanggapinya dengan kepala dingin, nggak langsung marah-marah gitu. Kita Hmm. tanya dulu kenapa. Terus misal kalau ada kesalahan dari pihak kita, eh, kita bakal minta maaf dan bakal mungkin mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut, begitu Bapak. Oke. Terima kasih banyak. Kan Mbak Syala nanti kalau misal keterima di kasir, Mbak Syala kan nggak bakal kerja sendiri. Itu Ya, nanti ditemenin sama rekannya Mbak Syala mungkin atau ada yang kena atau yang enggak. Nah, misal rekannya Mbak Syala ini lagi kesusahan lah dalam eh, mengerjakan job desk-nya, sedangkan Mbak Syala ini lagi sibuk gitu. Nah, Mbak Syala ini gimana cara menyikapinya? Apakah membantu rekannya atau membiarkan rekannya bekerja dulu atau gimana? izin jawab, mungkin saya akan melakukan pekerjaan saya dulu yang sudah tanggung jawab saya dulu. Nah, ketika pekerjaan saya sudah selesai, sudah clear semuanya, saya akan membantu teman saya yang memiliki kesusahan tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya sama-sama susah, maksudnya sama-sama pekerjaannya sedang banyak, Hmm. eh, kita akan bekerja sesuai job nya dulu Ya. masing-masing gitu. Hmm. Gitu, men. Gimana Mbak Syala itu bisa jaga kepercayaan dan kejujuran dalam kerjanya Mbak Syala? Mungkin sebelum saya bekerja, saya akan menanamkan prinsip kejujuran dan rasa tanggung jawab yang sudah ada, yang sudah diberikan Bapak pada saya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Saya juga akan melakukan pekerjaan tersebut dengan secara baik dan melakukannya sesuai tanggung jawab saya dan SOP yang diberikan kepada kandidat alif tersebut. Semisal di akhir pekan, kebetulan nih Mbak Syala nggak bisa buat libur gitu. Tapi Mbak Syala dapat shift. Apakah Mbak Syala bersedia untuk menerima tawaran tersebut? Mungkin saya bersedia uh, melakukan shift tersebut di akhir pekan sesuai jam operasional di kantin Alif. Namun sebaiknya di kantin Alif itu mungkin bisa uh, sudah ada Hmm. jadwalnya untuk staf-staf karyawannya agar uh, pekerjaannya sesuai dengan agar teratur jam-jam tersebut. Oke. Semisal Mbak Syala bekerja dalam kondisi yang ramai, gimana Mbak Syala bisa tetap fokus? Uh, Mungkin saya akan melakukan pekerjaan saya secara job desk dan meminta tolong ke ke teman atau tim yang mungkin sedang free atau lagi pekerjaannya itu lagi sedikit untuk membantu pekerjaan saya atau membantu dalam pelayanan pembelinya, begitu. Hmm. Ini yang clear. Berapa ekspektasi Mbak Syala, ekspektasi gaji yang saya harus berikan ke Mbak Syala di posisi kasir ini? Ekspektasi gaji saya mungkin sesuai standar gaji di kantor Alif saja Pak. Sesuai lah sama job desk sama
pekerjaan saya sebagai kasir di kantin Alif tersebut gitu. Eh, sesuai standar. Tapi kalau dalam nominal nih, Mbak Syala maunya berapa? Izin kalau dalam nominal eh, sesuai lah sama UMR di Solo sekitar 2 jutaan. Oke, Mbak Syala ada hal yang bertanya lagi? Izin bertanya, mungkin saya ingin bertanya tentang shift yang ada di kantin Alif dan bagaimana sih kalau karyawan baru itu apakah ada training atau Pelatihan. ya pelatihan awal untuk karyawan baru gitu. Oke, saya izin menjawab yang Mbak Syala. Nah, di kantin Alif, eh, shift ini dipergunakan untuk karyawan yang bekerja lebih dari 6 bulan. Jadi apabila Mbak Syala diterima di kasih ini, Mbak Syala tidak langsung diserahkan tugas shift karena mungkin Mbak Syala baru ya. Jadi semisal Mbak Syala lolos di tempat ini, Mbak Syala menjadi kasir, Mbak Syala harus fokus menjalankan kewajibannya dulu. Jadi untuk masalah shift kan sebenarnya di shift kita ada bonusnya tersendiri, tapi bonus itu hanya diperuntukkan orang yang sudah bekerja selama 6 bulan atau 1 tahun, karena orang tersebut sudah kami percaya untuk uh, dengan ikhlas menjalankan tugasnya untuk melanjutkan keberlangsungan kantin kami tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak Syala? Untuk trainingnya Oh ya, training. Jadi training ini uh, lebih diberikan sama orang-orang yang magang, bukan atau mungkin tapi ini tidak diberikan sama orang-orang yang baru saja bekerja. Mungkin ada beberapa orang yang kami tunjuk untuk melakukan pelatihan terlebih dahulu, seperti trial-trial gitu. Namun apabila orang tersebut tersetuju untuk menerima tawaran dari kami, maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan shift. Apa ada pertanyaan lagi, Mas Syam? sudah cukup Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Syala atas waktu yang Mbak Syala sempatkan datang di interview ini. Mbak Syala bisa Terima kasih Bapak. untuk informasi lebih lanjut nanti saya kirim lewat email. Terima kasih. Gitu. Untuk Terima kasih. bisa minta meeting bentar. Nah, oke, bisa perkenalan diri dan asalnya dari mana, sama latar belakang pendidikannya. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Syifa Kusaulia, kalau biasanya dipanggil Syifa. Saya tinggal di Karanganyar. Saya ada di lulusan D3 Manajemen Administrasi di sebuah lokasi Universitas Yasnara. Nah, Oke. saya punya ketertarikan di bidang finance, khususnya ada pengelolaan transaksi dan pencatatan keuangan. Dan saya itu orangnya cukup aktif ketika kuliah. Saya aktif berorganisasi, saya orangnya jujur, saya mempunyai prinsip kejujuran itu sama teliti dan suka berbagi seperti itu. Sebelumnya Mbak Syifa udah tahu sama kantin Alif ini. Sudah tahu Pak? Menurut Mbak Syifa kantin Alif itu seperti apa? Baik. Yang saya ketahui, kantin Alif itu adalah sebuah kantin yang ada di UNS dan itu mempunyai beberapa cabang di unit UNS dan itu dikenal dengan makanannya yang cukup enak dan ramai dengan pengunjung setiap harinya dan juga layanannya yang profesional. Maka dari itu saya tertarik untuk mendaftar ke sini. Sebelumnya Mbak Syifa pernah jadi kasir sebelumnya? Sudah, saya ada pernah magang meskipun bukan pegawai tetap, tapi saya pernah magang di sebuah
tempat wisata yaitu Agrowisata Amanah. Di situ saya diamanai sebagai kasir ya untuk melayani pelanggan dalam transaksi jual dan beli seperti itu. Oke, transaksi jual dan beli ya. Eee, Mbak Syifa juga pernah ngerti jenis mesin kasir atau pernah menggunakan sistem pembayaran apa aja? Ketika saya magang sebagai kasir itu, kami menggunakan seperti kita menggunakan kris. Jadi teman-teman, jadi pelanggan itu bisa uh, membayar dengan situ, juga bisa dengan Shopee Pay, seperti itu yang saya ketahui. Oke, ini lanjut ke materinya tentang kantin alih. Semisal di kas kita ada selisih uang dan itu sudah terlanjur dicatat di buku, dan sudah dilaporkan ke saya. Bagaimana cara biar saya itu tidak marah kalau ada selisih uang di kas yang misal kayak kasnya itu udah dicatat tapi ternyata ada selisih di kas itu. Baik. Oke, jadi intinya supaya tidak marah. Iya, intinya ini sudah Mbak Hifa ini sudah merasa kalau ini udah pas gitu. Ternyata setelah dilaporkan ke saya dan sudah tidak bisa diubah lagi, setelah terus Mbak Syifa hitung kembali, ternyata ada yang selisih. Bagaimana caranya biar bagaimana cara Mbak Syifa menanggapi hal tersebut? Baik. Untuk hal itu saya sebelumnya harus memastikan kalau itu tuh harus dicek kembali, dicek 2 kali supaya tidak terjadi seperti hal itu lagi, dan tentunya itu adalah suatu kesalahan yang cukup berdampak ya, karena itu adalah solusi. Jadi saya akan memperbaiki kesalahan itu dan tentunya meminta maaf untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan untuk jauh lebih teliti. Semisal dari eksternal perusahaan kita, kalau ada pelanggan yang marah-marah, gimana cara Mbak Syifa buat nanggepin? Jadi untuk menanggapi pelanggan yang marah-marah terkait mungkin pelayanan atau apa itu ya, itu tentu kita akan melayaninya dengan kepala kita tanyakan dengan sopan, dengan hati-hati. Kira-kira kita tanyakan kira-kira ada masalah apa sebenarnya, kita pelan-pelan kita cari solusinya. Tapi ketika memang solusinya itu tidak ketemu, maka barulah saya akan mencoba untuk meminta bantuan dari atasan untuk mengatasi masalah tersebut. Kan Mbak Syifa nanti waktu di kasir kan nggak sendiri kerjanya, ada rekan kerjanya Mbak Syifa. Nah, semisal rekan kerjanya ini ada kesulitan gitu, apakah Mbak Syifa bakal diam sendiri kalau jika Mbak Syifa sibuk, bakal ngurusin sibuknya atau nyempetin waktu buat bantuin temennya Mbak Syifa atau ngebiarin temennya Mbak Syifa gitu atau mengambil alih pekerjaannya temennya Mbak Syifa gitu gimana? Baik, itu berarti mungkin beliau sedang kesusahan ya. Nah, apabila mungkin saya sedang tidak ada job, mungkin saya akan mencoba untuk membantu rekan saya tersebut untuk mencari masalahnya itu bareng-bareng supaya secepat ketemu solusinya itu. Udah? Gimana sih Mbak Syifa bisa menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam pekerjaannya? Baik, eh, saya itu orangnya memang menanamkan prinsip kejujuran sejak dulu, jadi saya tidak akan mungkin berani untuk melakukan hal-hal seperti mungkin menyelewengkan apa uang atau apapun itu. Saya sudah menanamkan kepada diri sendiri untuk tidak mungkin untuk melakukan hal seperti itu. Iya, bagaimana cara menanamkannya, Menanamkan menanamkan, memastikan bahwa Mbak Syifa itu bakal jujur gitu.
Ya, dengan tidak mengambil uang itu, tidak menyalahgunakan uang-uang yang sudah jadi tanggung jawab saya untuk dilaporkan itu nanti, seperti itu. Harus saya catat dengan jujur, seperti itu. Mbak Syifa bersediakah kalau misal di akhir pekan bekerja dalam shift? Oh, siap-siap bersedia untuk hal itu. Gimana cara eh, Mbak Syifa bisa tetap fokus dalam kondisi ramai saat bekerja dalam kondisi itu? Untuk kondisi ramai pasti itu rawan banget ya terjadi kayak Hmm. bisa krisiknya gitu. Jadi saya akan mencoba untuk selalu menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa tenang, tenang, dan kita layani pelanggan satu persatu di transaksinya itu. Apabila satu belum selesai ya saya tidak akan lanjut melayani yang lainnya. Jadi fokus ke satu dulu supaya itu clear, baru kita lanjut gitu. Supaya tidak terjadi kesalahan kisruh gitu. Oke. Eh, Menurut Mbak Syifa, berapa ekspektasi gaji yang saya harus berikan pada Mbak Syifa untuk posisi kasir ini? Baik, kalau untuk soal gaji, saya menyesuaikan di perusahaan ini, di kantin Alif ini biasanya berapa. Tapi kalau untuk menyebutkan kisaran, mungkin saya akan menyebutkan sekitar 3 sampai 3,5 juta gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk itu saya belum ada pertanyaan mungkin, tapi ceritanya saya sangat tertarik untuk bergabung dengan kantin Alif, dan saya jika diberi kesempatan saya akan benar-benar menjaga itu dengan tanggung jawab gitu. Oke, bisa diambil lagi Ya, suhunya. Terima kasih atas waktu eh, yang sudah disempatkan buat datang interview ini. Nanti untuk pengumuman selanjutnya saya infokan melalui emailnya Mbak Syifa ya. terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan Bu. Lagi Mas, bisa terima kasih. Oke, sebelumnya Masnya bisa perkenalan dulu dari nama, lulusan mana, dan kenapa tertarik melamar di sini? Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Firdaus. Saya lulusan D3 Manajemen Administrasi UNS angkatan 2025. Dan alasan saya untuk melamar pekerjaan di sini adalah saya mempunyai bakat yaitu hitung-hitungan. Dan ini adalah tahun pertama saya lulus, jadi saya akan mencoba pengalaman baru menjadi posisi kasir di kantin ini. Oke. Sebelumnya Mas Rafli pernah dengar tentang kantin Alif? Sudah. Menurut Mas Rafli, kantin Alif itu seperti apa? Eh, setelah setelah saya research beberapa waktu yang lalu, kantin Alif ini merupakan kantin yang berada di lingkup PNS yang menyediakan berbagai macam produk seperti makanan dan minuman, dan tentu saja kantin ini dikenal banyak orang karena pelayanannya ramah dan juga baik kepada semua orang. Oke. Sebelumnya berarti ini lulus fresh graduate ya, jadi Iya. sebelumnya belum pernah jadi kasir. Belum. Oke. Jadi waktu di kuliah pernah diajarin jenis mesin kasir itu apa aja atau sistem pembayaran apa aja yang pernah digunakan? Selama saya kuliah, saya diajarin tentang lebih ke metode pembayarannya saja. Jadi untuk mesin kasir saya hanya tahu jenisnya saja. Oke. Ini langsung lanjut ke materi kami ya. Ini saya masuk ke kantin Alifnya. Semisal
semisal Mas Raffi ini sudah menyelesaikan atau mencatat transaksi, itu sudah terlanjur dilaporkan ke atasan, ke saya ataupun ke atasan lainnya. Nah, ternyata setelah dicek kembali ada selisih dalam uang kas tersebut. Namun Mas Raffi sudah terlanjur gitu melapor. Bagaimana tindakan Mas Raffi? Oke, yang pertama tentunya saya nggak boleh panik, karena kalau saya panik saya pasti akan mengacaukan pikiran saya. Jadi langkah pertama itu saya akan mengingat kembali transaksi terakhir itu seperti apa, dengan cara saya membuka buku kas yang saya tulis sebelumnya untuk transaksi. Saya akan mengecek apakah ada semacam kelebihan ataupun kekurangan pada transaksi itu, dan uh, jika ada kekurangan maka saya akan cari solusi sendiri gitu. Semisal nanti ada pelanggan yang marah-marah tentang keuangan di kasir dan Mas Raffi itu berada di posisi tersebut, bagaimana Mas Raffi bisa menanggapi pelanggan yang marah? Oke, yang pertama saya akan mendengarkan keluhan dari pelanggan tersebut. Setelah itu saya akan mencoba seperti mengingat, dan kemudian saya akan memberikan solusi terbaik kepada pelanggan tersebut. Kalau misalkan dari solusi saya masih kurang berkenan bagi pelanggan itu, maka saya bisa melaporkan ke atasan saya agar bisa ditindaklanjuti. Kan nanti Mas Raffi semisal lolos nih di kasir kantin Alif, kan Mas Raffi nggak mungkin kerja sendiri kan, ada temannya Mas Raffi juga yang mungkin bisa bisa jadi teman satu posisinya Mas Raffi. Nah, setiap orang kan punya progresnya masing-masing nih. Misal temannya Mas Raffi itu belum bisa, sedangkan Mas Raffi itu sedang sibuk. Nah, gimana caranya Mas Raffi itu buat menanggapi hal tersebut? Apakah Mas Raffi tetap bakal masih fokus dengan kesibukannya sendiri, atau Mas Raffi ngebantuin temennya, atau Mas Raffi ngambil alih pekerjaan temennya, gimana? Bisa diulang nggak? Jadi kan Mas Raffi ini sama temennya ini nggak paham gitu loh tentang job desk-nya dia, sedangkan jobnya Mas Raffi sama temen itu sama. Dan sedangkan Mas Raffi ini masih sibuk ngurusin pekerjaannya Mas Raffi, sedangkan temennya ini butuh pertolongan. Apakah Mas Raffi akan menyelesaikan kesibukannya atau meluangkan waktu buat membantu temannya itu, atau mengambil alih pekerjaan temannya? Oke, kalau dari saya itu yang pertama, jika saya lagi di tengah-tengah sibuknya itu, saya akan menyempatkan sedikit waktu untuk membantu si teman saya tersebut. Jika teman saya masih kesusahan untuk memahami, maka saya akan mengajarkan dia di sela-sela waktu tersebut. Jadi saya nggak melimpahkan pekerjaan mereka ke saya, tapi saya akan mengajarkan sedikit demi sedikit ke teman saya secara bertahap agar dia paham, dan kemudian bisa menjadi lebih baik itu progresnya. Mas Raffi sendiri, bagaimana cara Mas Raffi bisa menjaga kepercayaan dan jujur dalam bekerja di posisi ini? Yang pertama itu disiplin, karena jika disiplin maka sudah pasti akan terhindar dari rasa nggak suka dari orang lain. Kemudian kemudian untuk meningkatkan rasa percaya saya kepada orang lain, yaitu saya akan mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Jika ada kekurangan atau kelebihan juga saya akan laporkan ke atasan saya dengan jujur.
Jadi atasan saya atau bahkan rekan saya pun akan mempercayai saya dengan baik. Oke. Nah, misal nih di akhir pekan yang sebagaimana karyawan itu harus bisa libur. Tapi Mas Raffi sendiri nanti ditanggung jawabkan untuk bekerja shift di weekend. Apakah Mas Raffi bersedia? Nah, tentunya saya bersedia karena jika di weekend gitu kebanyakan kantin malah cenderung ramai dan saya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari dan saya juga ingin bekerja di sini. Jadi walaupun weekend saya tetap akan bekerja di sini dan mengerjakan job desk saya dengan baik. Kan tadi Mas Raffi bilangnya bersedia kan, di weekend itu bakal rame. Nah, di setengah keramaian ini, gimana caranya Mas Raffi tetap bisa menjaga fokus dan ketelitian dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kasir? Sebagai kasir, yang pertama saya melayani pelanggan yang ada di depan mata saya terlebih dahulu. Walaupun di depan saya ada beberapa pelanggan atau bahkan banyak, saya akan melayani pelanggan itu satu-satu. Seperti jika melakukan pembayaran, maka saya akan menunggu pembayaran hingga selesai, seperti sampai saya menyerahkan setelah pembayaran ke pelanggan itu, dan kemudian jika sudah maka pelanggan lain baru saya layani begitu. Jadi satu-satu. Oke, satu-satu. Menurut Mas Raffi, ekspektasi gaji yang saya harus berikan ke Mas Raffi itu berapa? Kalau saya sendiri, saya bisa menyesuaikan dengan UMR Kota Solo ini dan tanggung jawab pekerjaannya. Namun jika dari Bapak mungkin bisa kurang berkenan, bisa negosiasi. Kalau dari saya, ekspektasi gaji itu adalah menyesuaikan dengan UMR Kota Solo ini. Tapi kalau misalkan dari Bapak kurang berkenan, mungkin kita bisa saling nego agar bisa menentukan kesepakatan gaji itu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari saya cukup. Saya baru dulu ya. Iya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya datang ke interview ini. Untuk informasi selanjutnya nanti saya akan sampaikan melalui emailnya Mas Raffi. Baik. Terima kasih, Mbak. Selamat siang. Selamat siang.